Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah Ananda belajar di minggu kedua? Kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak belajar tematik 4A indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budayaku, dan pembelajaran 1 dan 2. Agar kita dilancarkan pembelajaran hari ini, yuk baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi, anak-anak harus tahu daftar materi yang akan kita pelajari hari ini. Di pembelajaran 1 dan 2 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan SBDP. Yuk masuk ke pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenal gagasan teks. Gagasan teks itu terdiri dari bagian-bagian teks. Lalu, kira-kira apa saja bagian-bagian teksnya? Bagian teks yang pertama ada paragraf. Paragraf adalah teks yang memuat satu gagasan pokok, disebut juga alinea. Ada lagi kalimat utama. Kalimat utama itu bagian paragraf berisi gagasan pokok. Biasanya terletak di awal atau akhir paragraf soleh-soleha dan merupakan kalimat inti. Kemudian ada kalimat penjelas, berisi penjelasan rinci tentang kalimat utama. Biasanya lebih dari satu kalimat, disebut juga gagasan pendukung. Agar anak-anak mudah memahami, yuk kita baca bersama-sama teks berikut ini. Dan mari kita tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Wilayah pesisir merupakan perbatasan antara darat dan laut. Pada umumnya, wilayah pesisir memiliki cuaca yang panas. Namun, wilayah pesisir juga sering mendapat angin kencang dari laut. Tidak seperti di dataran rendah atau dataran tinggi yang banyak terdapat pohon-pohon besar dan rindang. Di wilayah pesisir lebih banyak ditemukan pohon bakau dan pohon kelapa. Oleh karena itu, wilayah pesisir mendapat paparan sinar matahari langsung dan memiliki keadaan alam yang cenderung kering. Wilayah pesisir yang panas dimanfaatkan masyarakat untuk menjemur ikan atau membuat garam. Selain ikan yang ditangkap nelayan dijual ke pasar, sebagian lagi diolah untuk dijadikan ikan asin. Wilayah pesisir yang dekat dengan laut menjadikan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani garam. Nah, soleh-soleha, Ustazah harap anak-anak bisa menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya dari teks yang tadi. Lalu, apa kalimat utamanya? Dari paragraf yang pertama, anak-anak harus ingat, kalimat utama itu terletak biasanya di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Maka kita tinggal membaca lagi dan menentukan mana kalimat utamanya yang berisi kalimat inti, bukan kalimat penjelasan. Maka jawabannya adalah ya, wilayah pesisir merupakan perbatasan antara darat dan laut. Kemudian kalimat penjelasnya yang mana ya? Kalimat penjelasnya berarti lanjutan dari kalimat utama yang berisi penjelasan. Bagaimana? Sulit atau mudahkah menentukan kalimat utamanya? Untuk melatih anak-anak agar mudah dipahami kembali, nanti anak-anak bisa mengerjakan di buku Prima 4A halaman 38 ya. Anak-anak boleh menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya lagi. Yuk kita lanjut lagi belajarnya. Setelah anak-anak belajar tentang teks, anak-anak akan mengenal tentang bunyi di sekitar kita. Ada berbagai macam bunyi di sekitar kita. Ada bunyi yang dihasilkan oleh manusia, hewan, tumbuhan. Ada bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat sekitar kita. Bunyi adalah bentuk energi yang dapat didengar oleh telinga. Lalu bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Bunyi timbul karena ada getaran yang sampai ke telinga. Jika getaran berhenti atau tidak sampai telinga kita, bunyi menjadi hilang atau tidak terdengar lagi.
Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sekali lagi, benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Untuk lebih mudah anak-anak memahami, maka perhatikan gambar berikut. Menurut anak-anak, manakah yang merupakan sumber bunyi? Apakah kompas? Apakah gitar? Apakah toa? Atau kuku? Maka yang merupakan sumber bunyi adalah gitar dan toa karena bisa menghasilkan bunyi, sedangkan kompas dan kuku tidak menghasilkan bunyi. Oke, kita lanjut. Apa yang anak-anak ketahui tentang gambar berikut ini? Ini adalah sebuah rumah adat suatu daerah. Rumah ini adalah rumah adat suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nama rumah adat ini apa ya? Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Jadi gambar ini adalah gambar rumah gadang soleh-soleha. Suku Minang juga mempunyai alat tradisional yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Ada lagi taluang. Saluang itu dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga banyak memiliki jenis tarian, di antaranya adalah tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat soleh-soleha. Lalu makanannya apa ya yang paling terkenal? Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisionalnya. Adapun makanan khas suku Minang lainnya adalah sate padang dan dendeng balado. Siapa yang suka makanan suku Minang? Hebat! Sekarang yuk identifikasi keberagaman sosial berdasarkan teks sebelumnya ya. Dengan cara mind mapping. Mind mapping itu adalah melengkapi gambar berdasarkan daya ingat kita ya dari teks sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Yuk perhatikan gambar berikut. Kita akan mengidentifikasi berdasarkan teks sebelumnya. Ada anak akhwat dan ikhwan yang memakai pakaian adat daerah. Mereka berasal dari suku mereka berasal dari suku Minang. Suku Minang itu berasal dari provinsi mana ya soleh-soleha? Dari Sumatera Barat. Nah, siapa yang masih ingat berdasarkan teks tadi, ada nama tarian tradisionalnya suku Minang. Lalu apa saja jenis tariannya? Ada tari pasambahan, biasanya dipakai ketika pesta adat. Ada lagi tari piring. Kemudian nama alat musik tradisionalnya adalah ada talempong, ada saluang. Hebat! Sekarang yuk sebutkan lagi nama makanan tradisionalnya. Ada rendang dan sate padang. Hebat sekali soleh-soleha. Masih semangat belajarnya? Yuk kita lanjut ke belajar SPDP tentang gerak tari. Gerak tari adalah perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak tari merupakan unsur utama pada tari. Siapa di sini yang senang menari? Anak-anak harus tahu, gerak tari itu dibagi menjadi dua berdasarkan geraknya. Ada gerak stilatif, yaitu pengolahan gerak menjadi bentuk tari yang indah. Ada gerak distorsif, yaitu perombakan gerak dari aslinya dan merupakan proses stilasi. Jadi gerak stilatif itu kita melakukan berbagai gerakan untuk menghasilkan gerak tari yang bagus atau yang indah, sedangkan distorsif kita menambahkan gerakan atau mengubah gerakan jadi lebih baik lagi atau lebih indah lagi. Jadi
tari ada dua ya, jenis gerak tari itu gerak stilatif dan gerak distorsif. Ada lagi soleh-soleha, gerak dasar tari. Gerak dasar tari itu ada gerak kepala. Di dalamnya ada gerak godeg, gilek, dan kedet. Kemudian ada gerak tangan, yaitu lontang, tumpang tali, sembah, sambal kanan, sambal kiri, capang kanan, dan capang kiri. Ada lagi gerak kaki, di dalamnya ada aduk-aduk, gedik, dan santai. Ya, gerakan dasar ini biasanya anak-anak pernah lakukan, dimulai dari gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Bagaimana soleh-soleha belajarnya hari ini? Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini soleh-soleha. Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah. Untuk mempermudah pembelajaran ini, anak-anak boleh mengulang video ini berulang kali sampai anak-anak paham ya. Kalau begitu Ustazah pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.